Topik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hilang. Ya. Untuk nasi kotak nanti bisa pilih sendiri aja. Udah pada ada duit kan lu pada? Ya nanti beli aja di pagi sore tuh di Upik atau di mana Payakumbuh sembarang deh. Nah, Bebas. akhirnya moderatornya nongol juga. Mana si Bang Rehan tadi? Ada kupon hadiahnya nggak Bang? Kupon hadiahnya mana? Kupon hadiah. Ini sedang ngomong-ngomong masalah kupon hadiah, saya udah berkoordinasi sama vendor yang terkait. Akan tapi saya kena tipu. Waduh. Jadi saya kena scam. Ingat, hati-hati scam. Dari scam duit sampai love scamming itu bahaya ya guys ya. Waduh. Yang mau invest Kopang itu nggak sih? Iya betul. Beliau ini yang mau invest Halo, Kopang saya, guys. tapi saya bangkrut. Oh, halo. Halo. Selamat malam Cici. Iya, sorry. Aman. Sorry telat banget. Aman, Karena Cici, tadi aman. Trouble di jalan. Teman-teman, ini Kak Bagus dari Milenial, penyiar Radio Star FM Jogja. Oh. Halo, salam kenal Kak, salam kenal. Salam Halo, Kak kenal, Mas. Bagus. Salam kenal, Mas. Selamat malam. Ya, salam olahraga. Mic-nya Jenny belum aktif tuh. Oh iya. Mic-nya udah aktif. Langsung aja lah. Aman, Ci. Suaranya Jenny aman-aman. aman ya? Aman, Ci. Aman Ci. Aman, Ci. Materinya nih, Pak. Aman, Ci. Sebenarnya sih materi hari ini lebih ke arah lebih ke arah kayak apa yang teman-teman atau baik aku pribadi juga ngalamin gitu. Makanya kayaknya boleh nih jadi topik diskusi. Kita nggak bilang ini topik berat, enteng atau apa, tapi ini lebih ke arah diskusi. Oke, soal OVT ya, atau overthinking atau terlalu banyak pikiran. Anything bahasanya. Siapa yang pernah ngalamin? Kalau yang pernah Saya, Ci. ngalamin, Saya boleh dong di-share sedikit aja. Apa sih OVT-nya teman-teman kali ini? Aku pernah, Kak. aku juga. Apa tuh? Kedengeran kan suaranya? Ya, kedengeran. Aman. Boleh boleh sharing sedikit ya, teman-teman. Boleh. Jadi kalau overthinking yang aku rasain sekarang di usia yang sudah tidak lagi remaja, itu lebih ke kayak ini sih, selain ngebahagiain diri sendiri juga ngebahagiain orang lain, orang terdekat gitu. Itu yang masih menjadi satu hal yang aku overthinkingkan. Tapi aku merasa beruntung tuh dalam artian enggak yang terlalu mengganggu gitu. Jadi kayak kadang-kadang overthinking, kadang-kadang kepikiran, tapi kadang-kadang ya udahlah gitu, kayak jalanin aja kayak gitu sih. Lebih ke itu sih kalau aku sekarang yang di overthinkingin. Kalau untuk urusan yang lain-lain itu nggak terlalu sih. Misalkan tentang percintaan atau apa kayak gitu, sejauh ini nggak terlalu bikin aku overthinking sih. Lebih ke masa depan, gimana caranya. Cara ngalir aja gitu ya, baik ada atau tidak ada saat ini. Ya, percintaan berarti lebih karena mengalir saja, baik ada atau tidak ada saat ini. Ada yang lebih prioritas lagi untuk dipikirin gitu ya. Ya, betul sih. Lebih ke gimana caranya biar yang bahagia tuh nggak cuma aku doang, tapi orang-orang di sekitarku. Kayak terutama keluarga sih. Itu yang masih menjadi topik utama dalam overthinkingan yang aku rasain gitu. Itu teman-teman yang aku rasakan. Oke, monggo. Yang lain mungkin mau bertanya atau menceritakan. Cik, saya boleh, Cik. Boleh sharing. Boleh, monggo.
Iya. Sambil ini saya nunggu slide-nya, kan slide-nya bikin saya Oh iya. Suara saya terdengar jelas ya teman-teman sebelumnya. kedengeran, Jelas ya. Oh iya. kedengeran. Saya punya Oh iya, izin. iya Ci. Mungkin salam kenal sebelumnya, saya Rafli dari anggota Genson juga, baru join juga. Ini sih Ci, apa namanya, overthinking kalau yang saya alamin sekarang mungkin lebih ke relationship ya Ci ya. Jadi kayak hubungan dengan seseorang gitu. Jadi kayak maksudnya yang di overthinkingin itu kayak kira-kira apakah yang dijalanin sekarang itu setara nggak sih? Kan kalau misalnya mungkin sekarang kalau dari teman-teman mungkin ada yang namanya kayak hubungan itu yang dinamain setara itu kayak yang balance gitu ya. Mungkin nggak cuman relationship doang, tapi juga friendship, pertemanan, terus mungkin hubungan keluarga, hubungan saudara dan lain-lain. Nah, kayak itu sih, Ci. Kalau aku masalahnya di overthinking dengan yang setara itu, kalau misalnya nih dalam hal kayak effort gitu ya, aku ngerasa sering overthinking, kayaknya apa cuman aku doang nih yang effort, tapi dianya itu effortnya sama nggak sih kayak gitu. Dan itu kadang bener-bener kayak ngedistract gitu sih, dan bahkan sampai kadang bikin saya nggak fokus kalau misalnya lagi kerja atau mungkin lagi aktivitas gitu, kayak gampang ke distract cuman gara-gara overthinkingin soal effort, tapi ternyata impactnya bener-bener ngaruh sih ya dari overthinking itu gitu. Itu sih Ci, Pasti, mungkin karena gimana ya cara kalau mengatasinya ya, karena memang cukup mengganggu ya sometimes ya dalam hubungan itu. Mungkin teman-teman ada yang relate juga gitu ya, dan nggak enak ya banget sih kadang kalau misalnya lagi overthinking tentang mungkin effort atau apa, bukan soal mengungkit-ungkit, enggak sih, bukan soal nggak ikhlas, bukan, cuman itu tadi ke poin yang setara gitu. Itu sih Ci Jenny kalau dari saya kayak gitu. ya. Kalau misalnya relationship, kalau misal boleh tahu ya, kriteria yang kamu inginkan itu seperti apa kalau boleh tahu? Bukan bermaksud untuk mengulik, tapi coba dicek atau dibuka dulu sedikit kriteria. Kita nggak bilang kriteria spesifik, tapi kriteria umum yang notabene yang kamu mau tuh seperti apa. Oke, baik Ci. Sebenarnya kalau misalnya kriteria secara umum gitu ya, bukan yang kayak gimana-gimana sih, tapi mungkin kalau misalnya dari karakter itu lebih ke ini sih, kayak lebih bisa acceptance atau bisa saling menerima satu sama lain gitu. Mungkin misalnya dalam hal kayak eh, sikap, sifat, karakter kayak gitu sih Ci gitu. Kayak penerimaan gitu. Sebenarnya tidak dibilang apa ya, tidak macem-macem lah ya, lebih karena kayak oh ya udah, lebih karena memang ya apa ya, memang ininya aja gitu, kayak umumnya aja saling mengerti satu sama lain, menerima satu sama lain, dan juga mungkin bisa dikatakan pendewasaan satu sama lain, kurang lebih kayak begitu ya. Betul Ci, ya, kayak gitu. Dewasa Iya, gitu. pasti dewasa. Kalau misalnya kita punya pasangan yang agak lumayan childish, yang ada kitanya yang capek ujung-ujungnya. Ya. Oke, kalau aku pribadi mungkin kalau OVT hari ini atau selama ini ya, karena kan semua orang punya OVT nih. Kita nggak bisa bilang kita nggak punya OVT. Semua orang, every people, selama kita hidup dan selama kita juga masih bekerja memenuhi kewajiban, ya, entah kewajiban nafkah batin atau nafkah keluarga, pasti tidak akan terlepas dari namanya kita OVT, ya, udah pasti. Kenapa? Karena terkadang sisi perfeksionis kita yang terkadang tuh bisa membantu kita untuk menjadi OVT. Contoh. Ini kejadian di aku pribadi ya. Mungkin kalau bagi teman-teman sebagian ngerasa kayak ini lucu, tetapi ini apa ya, bisa dibilang ini membuat terkadang tuh OVT. Gini, pernah nggak teman-teman ngerasa kalau yang punya sisi perfeksionis yang lumayan kencang atau lumayan kuat, ngelihat sesuatu yang miring aja, itu kayaknya udah cemasnya tuh kayak bener-bener cemas berlebihan, atau cemasnya tuh kayak, itu gemes banget sih, itu kenapa itu miring coba? Aku Kak. Ayo. Saya Ada nggak yang ngerasa gitu teman-teman? Ada Ci. Itu sih. Siapa itu? Ngaku siapa? Saya Ci. Itu saya sih ya, terlalu apa namanya? Iya. Terlalu mengejar kesempurnaan, tapi ujung-ujungnya dihantam sama realita sih. Biasanya kayak gitu.
Di pekerjaan sih, Ci, biasanya, Ci, yang kayak gitu. Tuh, sisi pekerjaan salah satunya, apalagi kalau misalnya memang yang punya tanggung jawab ya, itu salah satunya juga bisa berpengaruh. Oke, saya punya PPT sudah siap. Sekarang coba saya share screen. Ini kalau pakai Gmeet saya agak lumayan ini nih, lumayan norak untuk Gmeet. Kelihatan ya, teman-teman? Ya. Oke, siap-siap. Mari kita mulai ya. Siap. Judul pertama aku buka dengan understanding overthinking, what it is, then how to overcome it ya. Jadi apa sih sebenarnya overthinking dan gimana sih cara kita menghadapinya? Makanya di slide ini kita akan coba kupas melalui pengalaman aku pribadi. Short guide-nya gimana sih caranya kita bisa mengurangi OVT. Ingat, OVT itu nggak bisa hilang, OVT itu nggak bisa musnah, karena selama kita hidup, selama kita berjibaku dengan tanggung jawab, maka OVT itu akan tetap ada. Ya. Dan untuk lanjut ke slide selanjutnya, mungkin aku pribadi perkenalkan diri dulu, karena kurang etis rasanya kalau misalnya berbicara di sini tetapi bingung ini yang bicara ini siapa, manusia bukan, kakinya napak apa enggak, kakinya napak ya teman-teman, gitu, tenang ya. Dan juga wajah saya pun lihat di kalian punya layar, oke? Saya Jenny, anggota daripada 19 area juga ya, kebetulan kelahiran tahun 91, oke. Saat ini saya sibuk sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan asing, base dari Singapura serta Hong Kong, ya, dan juga tentu di samping itu saya juga mengembangkan bisnis usaha saya sendiri, yaitu ada namanya Luminara Candle, yaitu hobi banget kayak bikin lilin aromaterapi yang benar-benar wangi, dan itu adalah kreasi saya sendiri, ya. Dan juga samping itu saya juga menjalankan bisa dikatakan profesi yang membuat saya itu semangat untuk atau salah satu cara saya untuk mengurangi OVT juga. Karena dengan bertemu orang, dengan bertemu banyak orang, bertemu dengan kawan, bertemu dengan teman, sharing dan lain-lain, itu bisa membuat kita kayak ngerasa kayak, oke, hari ini aku memiliki masalah ini. Cuman karena aku terlalu banyak yang aku pikirin, jadi aku tidak bisa menemukan solusinya. Akhirnya nih apa? Aku OVT dan yang ada aku nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Dan juga pekerjaan ini yang membuat saya, kenapa saya juga semangat? Karena kebetulan terjadi di lingkungan pertemanan saya sendiri. Gitu. Sebagai seorang agent asuransi salah satu perusahaan luar negeri ya di Indonesia, based on sekarang di Indonesia, gitu. Oke, kita lanjut ya. Apa sih sebenarnya tuh OVT? Silakan next. Ya, OVT is ini aku sampaikan slide ini presentasinya ya. Aku muncul ya, cuman ya susah lah. Aku pakai ini aku sendiri aja. Oke. OVT itu kurang lebih adalah kebiasaan, ya ini aku terjemahin ke bahasa Indonesia aja. Kurang lebih itu ada kebiasaan memikirkan sesuatu, ya, secara berlebih-lebihan, terus mengulang di dalam pikiran kita sendiri. Ada yang setuju? Kalau ada yang setuju, boleh diangkat atau boleh ditebarkan tuh jempolnya atau love-nya. Ya. Dan ini salah satu contohnya ada seperti kayak memikirkan masa depan atau terus-terus ngingat dan menyesali kesalahan masa lalu. Nah, tuh siapa tuh yang belum bisa move on dari masa lalu? Itu salah satu juga bisa bikin OVT. Dan juga jika berlangsung terus-menerus, OVT ini dapat memicu kecemasan, menguras energi, dan juga mengganggu kehidupan sehari-hari. Ya, dan salah satu ciri-cirinya atau yang biasa kita rasain efeknya adalah kecemasan, anxiety, indecision, ya itu salah satunya juga. Poor sleep, susah tidur, ya, dan juga lama-kelamaan mengurangi kita punya kreativitas. Itu salah satunya, ya. Berbahaya nggak sih? Kalau aku pribadi bilang ini cukup berbahaya. Karena apa?
secara nggak langsung kita kayak memberikan beban terlalu dalam buat diri kita sendiri. Itu. Ada yang ngerasain sampai segitunya, teman-teman? Apakah Iya, saya kadang mikir. Aku termasuk, Kak. Oke. Dan juga ini Saya yang paling juga aneh, termasuk. Saya Ya. termasuk juga. ngambil keputusan. Siapa yang ngerasain susah ngambil keputusan? Saya Aku juga. Hadir. Saya. Nah, tuh hadirnya Sem- banyak. Ya. Kadang-kadang. Langsung Mungkin semuanya. sebagian besar mungkin sih. Ci Jenny Apa mungkin tuh? sebagian besar sih. Mungkin sebagian besar sih ada yang menyesal, ada yang enggak biasanya. Ya, Kenapa bisa bisa? jadi. Karena kalau Overthinking, misalkan Ci. overthinking gitu, Ci, apa namanya, ketika kita menyesali kan berarti pada saat kita sebelumnya mengambil keputusan, berarti kan kita udah tahu nanti konsekuensi ke depannya gimana. Nah, mungkin ada yang belum siap dengan konsekuensi di depannya pada saat ngambil keputusan itu gimana. Gitu sih, Ci. Oke. Tetapi pernah nggak teman-teman dengar kata-kata ini? Definisi menjadi dewasa adalah definisi kita tahu betul apa yang menjadi resiko kita selama ini. Pernah ada yang dengar? Pernah ada dengar sih, Ci. Pernah. Pernah. Tapi memang mungkin kita ngomong secara teori mungkin gampang. Tapi kalau secara praktek, kesusahan sendiri. Benar ya? Bener, Oke. Ci, bener. Nah, biasanya siapa sih yang sering banget ngalamin ini? Jawabannya adalah hampir semua orang di setiap saat. Ya. Dan juga ngalaminnya tuh bukan hanya sebentar, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Namun, OVT ini bisa jadi masalah ketika terjadi secara berulang-ulang dengan ganggu aktivitas serta kualitas hidup sehari-hari. Ya, tadi ada beberapa yang bilang, iya nih, aku udah ngeganggu banget OVT, gimana ya nguranginnya, gimana ya bisa, setidaknya bisa fokus dalam menjalankan sesuatu, tetapi ya oke lah kita masih OVT dan lain-lain. Gitu. Next, lanjut. Saya juga sekalian buka. Ya. Nah, 3 tipe overthinking. Ya, yang pertama itu ada rumination. Ya, replaying negative event or conversation repeatedly. Oke. Terus yang kedua, worrying atau obsessing about uncertain future and what if scenarios. Dan yang ketiga adalah analysis paralysis. Over analyzing choices to the point of indecision. Ya, jadi ini kurang lebih adalah yang pertama ini terlalu sering untuk mengulang hal-hal yang bersifatnya tuh negatif. Pernah nggak? Maksudnya gini, lebih gampang ya. Kita OVT pernah nggak kita berpikir OVT itu yang baik-baik? Nah, tuh, ya nih kenapa ada nangis. Ngerasain ya, tapi nggak apa-apa, namanya kita human, manusia, itu always ya, namanya kita nggak bisa menghindari itu, cuman kalau bisa ya kita bisa mengurangi beban itu, ya, nggak ada masalah. Ada yang ngalamin? Di antara 3 ada di layar teman-teman? Saya Mungkin bisa Saya. dijelaskan. Pasti di antara Saya, hampir semuanya Hampir saya. semua sih kayaknya, Ci. Hampir semua sih. Semua. Kenapa? Karena kita masih punya kewajiban. Itu maka kita punya namanya tipikal overthinking. Tapi mungkin yang bisa dikatakan yang mungkin paling agak sering mengganggu ini adalah rumination. Ya, ruminationnya artinya tuh kita kayak mengulang-ulang, merenung gitu loh. Dan juga ini lebih ke arah kayak kita belum bisa move on. Kayak kita tuh kayak terekam terus pelan-pelan gitu. Terus yang kedua tadi udah ada yang sharing, khawatir nih masa depan gimana, nggak pasti. Terus juga kalau misalnya ini, kalau misalnya itu, kalau misalnya bukan terjadi ini, terjadinya itu, dan lain-lain. Itu termasuk